Anak ketiga dari 7 bersaudara. Ketiga dari 7 bersaudara. Cocok gak Ustaz? Cocok gak Ustaz? Iya, Insya Allah. Sehat Bapak? Oke, hampir sama ya. Cara strategi dakwah. Ini menarik teh. Kalau kita lihat sejarah ya, Sirah Nabawiyah. Kalau ada Gramedia di sini teteh bisa cari bukunya. Sirah Nabawiyah karya itu. Sirah Nabawiyah apapun lah teteh mau beli. Mubarak Furi misalkan, itu keren. Dalam Sirah Nabawiyah itu diceritakan tentang bagaimana dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW di periode Mekah misalkan dan periode Madinah. Di Mekah Nabi itu dakwah berapa tahun? Halo, assalamualaikum. 13 tahun. Harus dihijab, nggak boleh kelihatan auratnya. Senang nggak? Senang nggak jadi wanita muslim? Ini rahasia kita berdua. Gerah nggak sih pakai hijab? Maksa. Kan di Islam banyak aturannya. Wanita nggak boleh kelihatan auratnya, nggak boleh pacaran. Senang nggak? Senang pacaran atau jadi jomblo? Ini yang belum nikah banyak ya? Iya, kelihatan dari wajahnya. Membahagiakan nggak? Memilih apa yang disukai Allah dan Rasul. Bahagia nggak? Sejauh mana bahagia? Hah? Yang sengaja datang ke sini selain dari Bekasi ada nggak? Bekasi satu-satunya. Aku dari Bandung. Dan tapi dari mana? Jakarta ya. Dan tapi itu Jakarta apa? Selatan, Slebel, Jaksel dong. Kalau Teh Mega dari Sempur, apa? Cibubur. Ada yang dari Depok nggak sengaja ke sini? Bogor? Kamu sengaja ke sini dari Bogor? Serius segalau itu? Cari jodoh. Apapun yang perjuangan yang kita lakukan, Masya Allah, ini membawa keberkahan buat kehidupan kita. Maka seseorang yang memperjalankan diri, Quran Surat An-Nisa ayat 100, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu. Siapa yang keluar, wa may yakhruj min baitihi, dari rumahnya, muhajiran, dia berpindah dari sesuatu yang tidak Allah sukai menuju kepada yang Allah sukai, dari yang kemudian kemaksiatan dia perjalankan dirinya kepada ketaatan, meskipun berat dirasakan, meskipun kemudian banyak godaan, hinaan, fitnahan, cacian dan makian, tapi dia tetap memberangkatkan dirinya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi, kepada lebih dekat dengan Allah dan Rasul. Tsumma yudrikul maut, lalu kemudian bahkan seandainya di antara kita ada yang meninggal di hari ini, tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu Allah. Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah. Karena perjuangan dia untuk menjadi baik itu luar biasa berat. Buat tetap menjadi seorang wanita muslimah yang stylish, keren, bercanda. Buat jadi wanita yang keren, tapi tetap syar'i. Di tengah godaan-godaan yang luar biasa, dia tetap bertahan. Keren banget. Tepuk tangan buat dirimu. Kita harus bahagia ketika kita, bukan kita sih,
Kamu menjadi wanita muslimah tuh bahagia banget. Kenapa? Karena ada ayat. Tadi kita bahas juga di masjid sih, tapi kita bahas lagi di sini apa? Quran surat Al-Jasiyah ayat 20. Apa arita manita wada ilaha awal. Ada manusia yang menjadikan nafsu itu sebagai Tuhannya. Dia bergerak berdasarkan gimana gue aja. Gue pengennya gini, lo gak usah ngatur hidup gue. Ada gak ya kayak gitu? Please, gak usah lu urus-urusin hidup gue. Ada? Temannya kayak gitu ada? Kalau kita ngasih tahu jangan pacaran, dia balasnya gini, lu sirik sama gue. Lu gak laku kan? Gitu. Kalau ada yang bilang lu gak usah ngurus hidup gue, maka balasnya kalau gitu balasnya gini, berarti lu juga gak boleh ganggu hidup gue yang gue pengen ngurusin dulu. Paham gak? Loading langsung ya. Gak usah ngurusin hidup saya itu gimana saya aja. Lu gak usah ikut campur sama urusan hidup gue. Langsung balas, ya udah, lu juga gak usah ngurusin hidup gue yang pengen ngurusin hidup lu. Karena konsep kehidupan manusia itu pasti saling mengurusi. Maka ada kalimat watawasau bil haq, watawasau bis sob. Kita itu diajak untuk senantiasa saling mewasiatkan dalam kebenaran, meskipun sebenarnya kita belum benar-benar banget. Maka Rasulullah SAW pernah didatangi sama seorang sahabat, ya Rasulullah, saya tuh belum benar-benar banget. Saya malu kalau ngajak orang kepada kebaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, tetaplah mengajak pada kebaikan, meskipun sebenarnya kamu belum baik. Karena konsep kebaikan itu luar biasa. Lihat di Quran surat Al-Ahzab misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang baik. Maka kemudian ketika kita senantiasa waqulu qawlan sadidan, waqulu qawlan sadidan, Allah akan senantiasa yuslih lakum a'malakum. Allah akan senantiasa memperbaiki amal-amal. Mohon maaf, tanya Teh Mega yang udah sering dakwah ke Bandung kemana-mana, tanya, ketika dakwah makin baik atau makin buruk? Kita jadi makin baik. Kenapa? Sejauh-jauh dan sekeras-kerasnya kita ngelempar bola ke tembok, baliknya ya ke kita juga. Maka ada kalimat usikum bin nafsi. Nasihat yang saya berikan itu ya balik lagi ke diri saya. Maka semakin sering kita ngajak orang menjadi baik, maka kita pun akan termotivasi. Susah banget ya. Termotivasi untuk menjadi baik. Soalnya ini biasanya suka ada air minum kayak kopi, tapi ini nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Iya, biasanya suka ada apa gitu. Solarium kan. Tapi ya mau kosong remotin. Yusli lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Buat siapa? Buat orang yang nggak berhenti ngajak orang pada kebaikan. Teman-teman Hijabers Community Bekasi makin sering bikin acara, coba tanya. Ada panitia, ada yang udah nikah belum? Ada yang masih belum nikah juga? Ada juga. Udah nikah, ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus suami, ngurus acara juga, luar biasa. Tepuk tangan buat Hijabers Community. Nah, yang dilakukan sama teman-teman Hijabers Community ini lagi untuk menjadi bagian qawlan sadida. Dia berusaha untuk menyatakan sesuatu yang benar. Nah, nanti lihat teman-teman Hijabers Community, lihat Quran surat Al-Fusilat ayat 33-nya, posisi sebelah situ. Ini tempatnya bisa tadi gitu ya, biar agak astagfirullah. Aku kalau ketemu adik kita itu takut ditagih hafalan. Waman ahsanu qawlan mimman da'an ilallah wa amila sholihah wa qala innani minal muslimin. Quran surat Fusilat, surat keberapa? 40.
41, mohon maaf. Ustaz Rizal ada ya? Ustaz Rizal, insya Allah. Izin Ustaz, boleh minta ini enggak sound system? Mic sound system. Mic satu lagi tuh. Ustaz Rizal ada di sini. Yang lagi head dengerin, yang nggak head bisa ikutin. Quran surat Fussilat ayat ke-33, surat 41 ayat 33. Ini insya Allah berkah di ngajiin mallnya. Apa nama mallnya? Legoan. Ternyata di Bekasi ada mall ya. Sombong amat sih. Oke. Surat Fussilat ayat berapa? 33. Bismillah Ustaz, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Waman ahsan. Ahsan itu yang terbaik. Khair itu baik. Jazakallah khair. Terima kasih atas segala kebaikannya. Semoga kebaikannya kemudian kembali kepada. Kalau kepada perempuan, jazakillah. Kalau banyakan, jazakumullah. Khair, puncak kebaikan. Yang terbaik, ahsan. Toyib juga baik. Ini ada strata dalam tata bahasa Arab ini. Waman ahsanu qawlan. Siapakah yang lebih baik perkataannya, lisannya? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, yaitu orang-orang yang senantiasa ngajak orang untuk senantiasa dekat sama Allah, sehingga orang yang sehingga kemudian dia bukan cuma ngajak orang untuk kemudian mendekat kepada Allah, tapi dia juga senantiasa melakukan setiap amal solehnya. Gak cuma ngajak, tapi dia juga menjadi contoh yang baik, dan dia juga mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang dia ajak. Waman ahsan qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Jadi yang terbaik itu dia mendakwahkan kebaikan, dan dia ngajak juga sama kebaikan. Dia ngajak kepada kebaikan, dan dia juga mengamalkan nilai-nilai kebaikannya. Ini orang yang terbaik. Ketika misalkan hijabers community ngajak di mall Lagon, ngajak di mall Lagon, diajak semuanya untuk senantiasa dekat sama Allah, memperbaiki dirinya di hadapan Allah. Bukan berarti teman-teman hijabers community itu sudah senantiasa menjadi yang terbaik. Justru mereka mengadakan ini untuk senantiasa berusaha menjadi lebih baik. Bukan merasa sudah baik, tapi ngajak untuk senantiasa memperbaiki dirinya, karena dia pengen baik, gak cuma sendirian, pengen ngajak yang lainnya. Gak tanggung-tanggung, gak di masjid, gak di musola, di mall. Kenapa di mall? Karena yang tadinya orang yang tadinya belum hijaban pengen dengerin, bisa. Boleh nggak?
Misalkan mohon maaf, misalkan ada seorang SPG yang masih seksi pengen dengar kajian kamu nih, bisa ketika di mall kayak gitu, bisa nggak? Kalau di masjid mungkin dia nggak bisa datang, apalagi duduk di depan, seksi, merusak konsentrasi, timbul. Tapi kalau di mall ini, masya Allah, yang udah sholat ada, yang belum dihijab ada, yang masih seksi ada, mohon maaf, mungkin yang non muslim juga ada. Akhirnya ini yang menjadi dakwahnya Hijabers Community untuk mengatakan Islam itu baik dan mengajarkan kepada kebaikan. Menjadi seorang wanita muslimah itu baik, bukan berarti dia sudah merasa baik, tapi dia sedang menyempurnakan dirinya untuk senantiasa menjadi baik. Dan dia pengen ngedakwahin juga bahwa ketika kita menjadi baik, itu bukan berarti kita kemudian membenci orang yang belum baik, tapi kita ngajak untuk sama-sama, yuk baik banget yuk, membaik bersama. Dengan cara bagaimana? Salah satunya ngajak untuk kemudian kita ngerasa puas dan merasa bahagia. Self love, mencintai diri kita sebagai seorang muslimah, itu akhirnya kita akan bilang, saya bahagia menjadi seorang muslimah. Dan saya berbahagia ketika saya mendakwahkan dengan saya pakai hijab ini. Bukan saya. Misalkan ya, ini lagi ngomongin teman-teman ya. Pakai hijab ini tuh saya nggak ngerasa kemudian jadi risih. Meskipun orang mengecap kita sok alim banget sih, sok suci banget sih, nggak apa-apa. Toh kita berubah bukan gara-gara seseorang. Walaupun kadang ada di antara kita yang berhijrah berubah gara-gara seseorang. Ada yang diputusin jadi dekat sama Allah. Ada nggak? Kira-kira ada nggak kayak gitu? Dia sakit hati, terluka, menangis, tapi ku semua keputusan yang telah satu. Insya Allah. Quran hafal, lagu hafal, hebat. Rumkan. Coba. Ada yang kemudian tersakiti, Ustaz. Aku nggak terima. Aku udah sayang banget sama dia. Rahangnya ambil lepas. Nggak bisa. Dia tuh janji, Ustaz, dia nggak akan ninggalin aku, Ustaz. Aku udah kasih dia semaunya dan semuanya, Ustaz. Dia tega ninggalin aku, Ustaz. Bahkan mohon maaf, udah ada yang sampai, Ustaz, aku udah di unboxing, Ustaz. Ngeri banget, paket kali ya. Ustaz, aku nggak mungkin, Ustaz, berubah. Aku mau mati aja, Ustaz. Aku bilang, saya, saya kan, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu nggak pernah bosan ngampunin dosa kamu. Cuman kamu aja yang suka bosan minta ampun sama Allah. Terus gimana, Ustaz? Bismillah, membaik bersama Hijabers Community. Gabung Hijabers Community. Karena emang perlu komunitas supaya kumpul dengan circle-circle yang baik-baik, punya bestie yang baik. Bestie Kejora. Oh iya, Lesti ya, Mak. Bestie Bilar dan Lesti. Maka kemudian ini yang dilakukan. Ini saya sampai jam berapa? Sampai jam 5 ya. Ini yang dilakukan Hijabers Community dulu ya. Saya jelasin supaya teman-teman Hijabers Community ini semangat. Ini jadi semangat buat ngadain acara kayak gini. Dan teman-teman ikut support dengan cara apa? Join. Bukan cuma join, udah cukup, bukan cuma join, tapi nanti action bareng. Ayo membaik bareng. Nah, yang dekat sama teman-teman Hijabers Community ini adalah bagian dari Waman Qaulan Sadidan yang tadi Al-Ahzab 10:70, dan juga Qaulan Sadidan ini diaplikasikan dengan Waman Ahsan Qaulan mimman da'a ilallah, ngajak manusia kepada jalan Allah. Wa amila sholihan, dan dia juga tetap beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, lalu kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya kami senantiasa termasuk orang yang senantiasa berserah diri kepadamu ya Allah. Ada cacian, ada hinaan, ada fitnahan, ketika kemudian kita berusaha menjadi orang yang baik. Lanjutkan ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه dan tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Tolaklah setiap keburukan itu dengan segala sesuatu yang lebih baik. Sehingga yang tadinya ada rasa permusuhan di antara kamu dengan teman kamu, kamu dengan keluarga kamu, maka kemudian Allah akan menjadikan waliyun hamim, teman yang setia. Walaupun ketika kita melakukannya berat, ketika kita berusaha melakukannya juga senantiasa ini sesuatu yang sangat menyakitkan dan menyulitkan. Gimana ini kan kalau kayak gini? Lanjutkan ayat. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin 'azim. Dan ini semua tidak dianugerahkan kecuali bagi orang-orang yang sabar, dan juga kepada orang-orang yang beruntung. Sifat kebaikan menolak keburukan dengan kebaikan ini sakit. Kita terus berusaha untuk mencintai tapi kita nggak dicintai, sakit. Kita setia tapi kita dikhianati, sakit nggak? Pertanyaan berikutnya, kenapa kamu membiarkan seseorang menghancurkan kehidupan kamu? Karena dia bukan siapa-siapa kamu bagi yang masih berpacaran. Kenapa kamu biarin seseorang menghancurin hidup kamu begitu aja? Dan kamu melupakan ibu. Kamu bikin quotes di TikTok. Tadinya aku pengen nangis dan putus asa, tapi aku semangat lagi ketika ingat ada ibuku yang sudah mengandungku selama 9 bulan dan membesarkanku selama berbelas-belas tahun. Pengorbanan dia yang menjadikan aku tetap semangat. Sakit hati boleh nggak kak? Boleh. Wajar, as a human. Kau boleh merasa sakit hati, terluka, terkhianati, boleh. Tapi satu, kamu nggak boleh menyerah, kamu nggak boleh bersedih. Wala tahinu, wala tahzanu. Jangan berputus asa, jangan bersedih. Tidak ada kesedihan yang layak kita tangisi kecuali kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Jangan pernah menangisi seseorang yang pergi meninggalkan kamu begitu saja. Artinya dia tidak beruntung mendapatkan kamu. Jangan kita yang jadi kemudian jatuh terpuruk. Kan papa udah bilang pacaran itu hanya menunggu waktu untuk tersakiti. Kan lihat orang yang pacaran di pinggir jalan suka pengen komen, pelukan, romantis banget. Telepon itu ya kalau lagi malunya gitu. Teleponan udah sih. Saya udah apa-apa. Dia sedang merasa bahagia dengan dunia. Tapi aku suka pengen bilang, sayang, dek, pacaran gak seindah itu sayang. Ada waktu kamu disakiti dan dikhianati. Yang nikah aja banyak yang diselingkuhin, apalagi kamu. Gak ada akadnya, gak ada maharnya. Terus kamu kasih semuanya, tangan kamu, bibir kamu, tubuh kamu sama dia, dan terus dia pergi ninggalin kamu. Cuaks. Jaga kesendirianmu dengan ketaatan kepada Allah.
Jaga kesendirianmu dengan senantiasa membesarkan harapanmu kepada Allah. Allah akan mempertemukan kita dengan seseorang yang terbaik insya Allah, yang dia akan menjaga kamu dengan hatinya karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin bahagia di dunia ini, mustahil kita bahagia tanpa terluka kecewa. Itulah episode kehidupan yang menjadikan kehidupan ini menarik. Tapi jangan lupakan, ada Allah yang senantiasa memperhatikan. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama kamu. Bersama siapa? Bersama para wanita yang salihah, yang menjaga auratnya, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya. Jangan rendahkan diri dengan kemudian bahkan kamu harus membongkar aurat. Jangan. Lebih baik jualan di TikTok daripada harus merendahkan diri kita. Ini kenapa lampunya nggak dari tadi? Jadi pas aku di shoot ada glowing gitu maksudnya. Tapi alhamdulillah ya. Bayangkan, wife di TikTok kan daripada mau alhamdulillah harus jadi menjual itu. Ini lihat yang usaha di sini tuh, insya Allah ada blus 50.000, tunik 60.000. Iya Pak Ustadz, beli Pak Ustadz. Istri aku tuh suka banget warna yang kayak gitu sih. Tapi nggak usah dibungkusin sih. Bayangin. Aku seneng kalau melihat ada akhwat yang berusaha, dia bangkit dari keterpurukan ekonomi keluarganya, nggak banyak nyalahin keluarganya yang ekonominya miskin. Aku lahir dari keluarga miskin, Ustaz, aku nggak layak bahagia. Enggak, tapi dia berusaha untuk kemudian bangkit, dia dagang. Oke kakak, di order kakak baju blusnya dan tuniknya yang kakak 60.000, yang 50.000 kakak untuk hari ini aja, beda akun, beda harga, beda akun, beda harga. Silakan cek lainnya kuningnya kakak sebelah kirinya. Silakan senang kakak. Oke, penawaran kali ini kakak terbatas, besok bisa naik lagi harga. Silakan kakak, silakan. Itu silakan terus dia ngomong kayak gitu. Tapi lihat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap, Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang kemudian dia berjuang, berikhtiar, usaha buat menjaga kehormatan dirinya, bahkan menafkahi keluarganya, maka kata Rasulullah apa? Jihad pahalanya. Itu luar biasa. Single mom, single parents, jambu batu, janda manis baru beranak satu. Kuda yang mana? Dia berjuang buat menjaga anaknya sekolah. Saya suka kadang bingung, pengen banget ngebantuin janda itu. Dalam artian apa? Bukan saya belum sanggup ya, kalau nikahinya belum sanggup. Karena satu dan satu-satunya wanita yang saya cinta itu steril. Jadi tolong jangan berusaha merebut dia dari hati dan menghadirkan yang kedua, ketiga, keempat bagi. Gak akan pernah terjadi insya Allah. Selamat hari ini masih hidup, hatiku untuknya insya Allah. Doa ini godaannya emang banyak ya. Kayak DR, Ustaz, jadi nanti yang ketiga, yang kedua aja belum ada. Tapi saya suka cek dulu sih. Lucu, Mam. Gimana, Mam? Tidak apa. Mama nggak pernah minta untuk senantiasa papa setia. Setia itu bukan selalu bersama. Setia itu tentang meskipun kita berbeda jarak, mama di Bandung, papa di Bekasi, tapi kita bisa saling menjaga dengan doa dan saling percaya. Itu aja. Selama kau masih cinta sama Allah dan aku juga mencintai Allah, insya Allah akan menjaga kita sama-sama. Makanya ada doa, saya kasih doa bagi rumah tangga yang sering digoda sama mantan SMA, alumni SMP gitu. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin. Surat Al-Mu'minun ayat 20. Iya. Berapa? Iya. 2 berapa teh? 979. Kul, katakanlah, Rabbi, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepada min dari hamadati syayatin, bisikan-bisikan setan yang sering ngajak maksiat. Ayo kajian. Aku mau jalan sama Bebe. Ini ada yang kesini, terus di WhatsApp pacar saya, aku udah nunggu kamu di CGV ya, aku udah beli tiket buat kamu. Ya aku masih kajian. Ya udah tinggalin dulu aja bentar, kajian kan bisa ada lagi. Enggak, aku mau tobat. Emang siapa sih ustadznya?
Randy Boni, jangan dengerin. Aku udah berapa kali putus gara-gara dia. Lepok. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Tuh doa. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini dulu. Teman-teman yang ada pertanyaan mau sharing gitu silakan. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Kalau tidak ada, oh ada di belakang 1, 2, boleh 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah. Ya boleh. Saya jawab cepat ya. Mudah-mudahan kita jawab semua. Mungkin 2 pertanyaan. Oh iya betul. Silakan. Tadi yang mana dulu? Yang ini sama yang belakang. Yang kali ya? Apa? Oh itu kali ya? Sama yang belakang tadi Ustaz. Boleh. Oke. Yang belakang dulu ya Kak. Nanti dijawabnya sekali nah Kak. Jadi nanya dulu, barunya baru jawab sekali ya. Siap. Oke Ustaz. Terima kasih. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Astuti dari Taman Mini. Taman Mini? Ya, Taman Mini Ancol. kami Jakarta. Apa? Oh Taman Mini beda sama Ancol. Ada Taman Mini. Oh Taman Mini Indonesia. Yang ada yang Indonesia itu ya. Iya maksudnya yang ada peta Indonesia itu kan, bener kan? Itu masih ada. Oh ya. Berapa masuknya San? Nggak penting sih nanti aja ya. Astagfirullahaladzim. Namanya siapa tadi? Astuti. Iya aku sering nyomot Astuti loh. Bener namanya Astuti. Oh iya. Udah nikah atau belum? Oh iya. Insya Allah nanti ada. Amin. Ustaz tadi yang saya tanyakan, bagaimana cara mengajar kebaikan pekerja yang tidak tapi dia belum menjalankan sholat waktu. Oh dihijab udah tapi belum sholat. Falak mungkin. Falak. Falak juga nggak sholat. Iya terus maaf. Ingin rasanya terus yang kedua Ustaz Terserah sih. jadi kita ingin memberi nasihat ke seseorang, apakah kita harus sudah melaksanakan nasihat tersebut? Waalaikumsalam. Kasih tidak studi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Tika dari Bekasi Timur. Tika. Iya. Bekasi Timur. Kuliah kerja? Kuliah sama ngajar. Oh di mana? Kuliahnya di Institut Setiami, ngajarnya di Pondok Tahfiz Darul Masani Indonesia. Insya Allah. Semester berapa? Baru masuk semester 3. Jurusan? Manajemen Komunikasi. Manajemen Kom. Usia? Masuk 20 alhamdulillah. 20. Si muda ya, udah ngajar ya. Alhamdulillah. Anak keberapa? Anak ketiga dari 7 bersaudara. Anak ketiga dari 7 bersaudara. Cocok gak Ustaz? Cocok gak Ustaz? Iya. Insya Allah. Sehat Bapak? Sehat ya. Bekasi Timur. Institut ini sebelah. Iya. Terus gimana teh? Saya mau nanya 2 pertanyaan ya Ustaz. Kurang lebih tadi sama pertanyaan sama Ibu yang tadi tentang bagaimana cara menyikapi teman atau kerabat yang kita ajak ke jalan kebaikan, mereka kayak kamu juga masih ngelakuin hal jelek kok, cuman hal jeleknya beda aja jalannya gitu. Jadi seolah mereka nggak mau ngedengerin karena melihat sisi buruk dari kita gitu. Pertanyaan kedua, gimana cara untuk istiqomah
ketika kita sudah mencoba untuk melakukan perubahan pada diri kita sendiri. Gitu. Siap, mantap Teh. Tadi namanya siapa? Namanya siapa? Tika. Oh Tika. Tika. IG-nya? ya, makasih ya Tika. Oke, hampir sama ya. Cara strategi dakwah. Ini menarik Teh. Kalau kita lihat sejarah ya, Sirah Nabawiyah. Kalau ada Gramedia di sini Teteh bisa cari bukunya. Sirah Nabawiyah, karya itu. Sirah Nabawiyah apapun lah Teteh mau beli. Mubarak Furi misalkan, itu keren. Dalam Sirah Nabawiyah itu diceritakan tentang bagaimana dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW di periode Mekah misalkan dan periode Madinah. Di Mekah Nabi itu dakwah berapa tahun? Halo, assalamualaikum. 13 tahun. Di Madinah dakwahnya selama 10 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW itu di Mekah, kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya, yaitu di Gua Hiro. Dan wahyu pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram. Alladzi alamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama Iqra. Maka ketika kita mau mendakwahkan kepada seseorang, saya suka memulai dengan kalimat coba cari tahu apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka. Pada hakikatnya seseorang itu nggak suka dinasehati, nggak suka dikasih tahu, karena nggak suka. Apalagi mohon maaf suami itu ya nggak seneng sama ibu sebenarnya diceramahin, nggak suka. Makanya kadang suka ada yang bilang suami itu dikirimin link tausiah sama ibu dulu, itu tuh gak suka. Makanya cara menasehatinya ada trik strateginya. Nah inilah yang disebut dengan strategi komunikasi dakwah atau komdak, komunikasi dakwah. Yang pertama Iqra, lihat dulu seseorang sales, baik sales motor itu ketika dia mau menawarkan sesuatu, dia pasti lihat-lihat siapa yang mau ditawarin. Kalau dalam bisnis role model, bisnis ada yang namanya segmentasi produk. Ketika dari segmentasi produk, inilah yang kemudian yang menentukan komunikasi dakwah. Maka teman-teman akan menemukan Ustadz Adi Hidayat, Hardi Boni, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Abdul Somad. Kita punya segmentasi pasti yang beda-beda. Meskipun dakwahnya sama, yang diomongin ya Quran ya sunnah sama. Nggak susah itu dah. Tapi cara dakwahnya, maka saya ingat waktu itu dari Win Win Sarifida itu pernah ada mahasiswi yang datang ke saya meneliti komunikasi dakwah Hadi Boni dalam tinjauan strategi dakwah. Itu gimana strategi? Karena saya pikir yang pertama ini ada cara mengikro dulu. Misalkan saya tanya sama teman-teman, permasalahan pertama anak muda itu yang pertama apa? Ayo. Masalah pertama anak muda masalah apa biasa? Cinta. Rata-rata masalahnya cinta. Cuman saya tuh nggak tega ya mengatakan misalkan Ustadz Adi Hidayat segitu ilmunya besar harus membahas tentang jomblo, ilmunya banyak harus bahas ngurusin tentang jomblo yang lagi sakit. Ustadz, gimana cara mengatasi sakit hati terus sakit? Itu mah Ustadz saya aja yang ngurus. Udah aja sama saya yang bisa gini kan kita nggak tega ya melihat Ustadz Adi Hidayat. Udahlah itu bagian Adi Boni. Kenapa? Karena saya mapping dulu sebelum dakwah. Anak muda itu senangnya apa ya? Satu masalah yang senengin anak muda. Satu masalah percintaan. Segala sesuatu yang berkaitan tentang cinta apa? Dari yang apa dia lihat, dia dengar, dia rasain. Dari mulai K-popnya, ada EXO, ada NCT yang kemarin ke Jakarta, kemudian dijambak-jambak dia kemarin saya nggak terlalu ngikutin juga sih. Ada selain K-pop ada lagi apa? Filmnya, drama Korea nih. Ada Kim Sin Ho kemarin ke Jakarta bareng Indah Herlambang. Partnernya yang main di film Om Caca-Caca si Min Ah
yang jadi Hyejin itu kemarin ke Bali sama pacarnya. Kemudian ada film terbaru di Korea sekarang yang viral juga, Yuna yang mainnya. Saya nggak terlalu ngikutin juga sih. Nggak bohong. Saya ikro itu teh, saya ikro banget. Kenapa mereka itu? Maka ada ungkapan yang kayak gini. Saya tuh nggak mau menyalahkan seseorang yang senang drakor atau senang sama K-pop. Cuman saya menyalahkan diri saya. Kenapa saya membiarkan mereka nyaman dengan yang seperti itu, tapi mereka tidak nyaman dengan saya? Oh mungkin saya belum masuk sama mereka. Maka saya harus deketin mereka juga supaya kemudian ada solutif yang lain. Ada orang dengerin lagu dari Korea, itu dia merasa jadi tenang dan masalah dia jadi kayak selesai gitu. Ada orang yang dengerin lagu Judika misalkan, itu ngerasa kemudian setengah lukanya itu terobati. Kenapa orang nggak bisa ngerasa tertuntaskan masalahnya ketika dengerin tausiah saya? Maka saya kemudian membuka, oh tausiah pertama tentang cinta. Ini berdasarkan ikro. Sama ketika kita mendakwakan teman kita ikro tadi kayak akidah yang pertama. Orang itu nggak seneng dinasehatin, maka gimana? Temenin. Bahasa Jawanya wes kancani wae. Temenin aja. Sejauh mana dia? Sebenarnya kayak gitu. Jangan sampai dia salah curhat sama orang. Jangan sampai dia ketemu sama teman yang justru malah mengajak dia kepada keburukan. Kita yang kemudian jadi pendengar curhat terbaik bagi dirinya. Kita yang jadi solusi terbaik bagi dirinya. Maka jadilah pendengar yang baik sebelum kita ingin menyampaikan dakwah sama seseorang. Jadilah pendengar yang baik. Kita butuh waktu sekitar 3 tahun sampai 5 tahun gitu, seorang anak itu bisa berbicara, benar nggak? Tapi kita butuh puluhan tahun untuk belajar mendengar dan menjaga diri kita untuk memilah dan memilih kata apa yang harus diomongin dan apa yang harus tidak usah diomongin. Dan menjaga rahasia orang, menjaga perasaan orang itu susah banget. Apalagi nanti kita butuh waktu puluhan tahun untuk belajar, apalagi diam. Meskipun kita banyak tahu, tapi kita kayak senyum aja. Karena udah bukan lagi untuk memperlihatkan bahwa kita pintar, tapi mau menghentikan perdebatan dengan orang bodoh. Ada orang yang udah sering misalkan mencaci, kita nggak usah balas. Nyari apa? Fitnah. Kenapa lo nggak ngomong? Rasa ya lu salah. Saya udah bilang, saya udah nggak di sana, maaf. Itu masa lalu saya. Yang kedua, saya udah nggak. Saya udah bukan levelnya di sana. Level saya udah bukan membalas cacian dengan cacian. Hak kamu mencaci, kewajiban saya mencintai. Maka selain mengikro, berikutnya continuity, konsistensi untuk senantiasa datengin dia, ngobrol sama dia pelan-pelan, jangan langsung direct. Intinya teteh mau ngajak sholat, misalkan yang tadi Teh Astuti, teteh pengen ngajak sholat, tapi yang pertama bukan perintah sholat, tapi menyadarkan dia tentang sholat. Contoh gini, saya sama Kansa, anak saya yang ke satu, saya nggak pernah memaksa anak saya sholat. Biasanya orang tua itu memahamkan anak sholat atau memaksa anak sholat. Rata-rata ya, kita itu terdidik dari generasi yang dipaksa sholat. Tapi kita nggak paham apa yang kita kerjakan. Efek dari dipaksa sholat itu bisa jadi ketika di luar rumah dia nggak sholat, karena dia jauh dari orang tuanya. Maka saya sebagai orang tua merubah konsepnya dengan cara bukan memaksa anak sholat, tapi memahamkan anak supaya sholat. Caranya gimana? Fa'lam annahu la ilaha illallah, memperkenalkan eksistensi Allah. Kemarin Kansa lagi sakit, lagi batuk, pilek sama demam, terus campak, terus dia nggak sholat. Terus saya bilang, Kansa, siapa yang bisa nyembuhin Kansa? Dokter, kata Kansa. Dokter dapat ilmunya dari mana? Belajar. Siapa yang bisa mencerdaskan dokter? Gurunya dokter, belajar terus sama saya. Sampai akhirnya Kansa bilang, jangan-jangan kita tangga. Oh, jadi Kansa bisa sembuh atas izin siapa? Oh, kalau Allahnya sayang sama Kansa, karena Kansa sayang sama Allah, bisa nggak Allah menyembuhkan Kansa? Bisa. Terus gimana? Aku harus melakukan apa yang Allah suruh supaya Allah sembuh. Apa? Kenal nggak dia? Udah sholat dulu. Kan aku lagi sakit. Kan Allah tahu Kansa lagi sakit.
Iya, kan bisa Coba sampai. buka YouTube-nya deh. Buka di YouTube. Tapi kan aku campak, gak boleh kena air. Bisa tayang. Gimana cara tayangnya? Sini papa aja. Beres. Dia malamnya panas. Mana? Tapi nangis. Yuk. Dia bilang, oh belum temuin Kansa. Oh marah ya sama Kansa. Besok Kansa mau sahur. Gak usah sahur, kan lagi sakit. Kamu jaga sholat kamu. Jawabannya saya unik. Cantik betul ya, punya anaknya Mas berapa? Sampai anak saya yang ketiga. Masalahnya anak keberapa sih? Kedua. Anak saya yang kedua, Hasna, itu sakit juga tadi malam muntah-muntah. Terus Hasna bilang, apa? Kalau aku sakit aku nggak bisa belajar ngaji, pengen cepat sembuh. Itu jawaban yang fitrah keluar. Tapi saya nggak pernah maksa anak saya buat ngaji. Tapi saya ngerasain akhirnya, oh, orang itu senang itu bukan dipaksain, tapi dipahamkan dan dicontohkan bahwa saya kita sebagai muslimah, teman-teman, ini adalah akan menjadi apa? Cara pandang orang dalam menilai Islam. Maka saya selalu mengajak muslimah itu untuk menjadi apa? PR-nya Islam. Kita itu ya PR-nya Islam. Kita ini PR-nya kebaikan. Memang kita ini gak sempurna, ada salahnya. Tapi kalau kamu benar-benar pengen berubah karena Allah, kamu jangan kemudian gak beramal gara-gara saya itu buruk. Karena amal kamu itu harusnya tergantung gimana. Kalau saya buruk, ya saya itu manusia, pasti ada buruk. Handi Goni itu pasti ada khilafnya, pasti ada salahnya. Tapi kamu akan kecewa kalau melihat agama itu cuma dari saya. Maka Allah itu gak pernah ngajak kemudian untuk kemudian senantiasa kita berubah gara-gara seseorang, atau kita tidak beramal gara-gara seseorang. Tapi Allah ngajak kita justru beramal gara-gara Allah. Dan kalau kita butuh role model, cari role modelnya Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti Rasulullah SAW. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Saya kira kalau kita mau belajar untuk berdakwah, dimulai dengan terus mencoba metode dalam dakwah, pasti kita akan temukan. Setidaknya fokus pertama kita adalah berdamai dengan diri kita, bahagia dengan diri kita dan apa yang kita yakini sekarang, dan tetap positive thinking. Jangan biarin siapapun untuk kemudian jadi toksik dalam kehidupan. Selama kita bisa lakuin aja. Orang mau gimana pun serah, tapi kita terus bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan muslimah semuanya yang ada di sini senantiasa menjadi wanita muslimah yang terbaik. Profil muslimah terbaik ada di teman-teman. Wanita di Bekasi dan sekitarnya butuh cara pandang yang baik tentang muslimah yang baik. Dimulai dari siapa? Minimal dari diri kita. Bahwa mereka akan mendapatkan nilai kebaikan dari diri saya. Saya itu merasa tenang, aman, nyaman, bahagia gitu. Bilangnya sama diri kita aja gitu. Orang harus mendapatkan kebaikan saya. Terakhir ya, nggak apa-apa ya. Al-insanu abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Sebaik-baiknya dakwah adalah jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Gak mesti tentang kita ngajak sholat, bisa jadi tentang kita dengerin curhat, ngasih makanan, ngajak main, praktir, dan banyak kebaikan yang bisa kita lakukan lain. Tapi itulah kebaikan yang akan kita kenal. Kenapa mantan itu kadang susah dilupakan? Kan dia pandai memberikan pengalaman pertama dalam kehidupan kita. Seseorang yang ngajak saya pertama kali ke Lagun kan, sampai kapanpun dan berapa kali pun saya ke Lagun, yang saya ingat adalah kapan pertama kali saya keluar ke Lagun. Mau saya ribuan kali kesini, tetap yang saya ingat itu teman-teman semua. Acara hijabers dulu saya pernah kesini barengan Aceh, karena itu yang pertama. Maka berikanlah kesan pertama kepada seseorang untuk merasakan kebaikan dari Allah SWT. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih kalau ada kesalahan saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada Allah. Oh iya, kalau itu ganti ya. Pakai karista ya. Pakai karista aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.